Tuhan itu nggak cuma ngasih kesempatan ke manusia itu satu kali doang seumur hidup. Tapi kan kebanyakan orang bilang kesempatan cuma datang sekali doang. Itu maksudnya apa tuh kok? Berarti lu nggak bisa lihat peluang. Manusia memandang kita punya waktu. Ya, Padahal kita tuh nggak punya waktu. Waktu itu akan jalan terus. Lu nggak bisa stop waktu dan nggak bisa balikin. Lu cuma bisa gunain waktu itu. bener. Lu mau pakai buat scrolling Instagram, lu mau pakai buat kerja, lu mau pakai buat main slot, Ya, bebas tuh. Tapi waktu 1 detik aja lu nggak bisa tahan dan nggak bisa mundurin. ya bener. Tapi kan kebanyakan orang kan menggunakan waktunya untuk hal-hal yang gak berguna ya kok ya? Ya nggak juga lah. Siapa dulu nih? Lu mau nyindir siapa lagi nih? Gak, maksudnya kayak kebanyakan orang gak menghargai waktu gitu loh maksudnya. Iya, karena mereka pikir mereka punya waktu. Kan padahal kapan aja lu bisa mati. Iya benar. Lu jalan kaki, lu main bulu tangkis, lu nyetir mobil, bisa mati tiba-tiba. Tapi sayangnya orang gak semua mikir kayak gitu kok. Mereka mikir besok gue masih hidup kok. Nah makanya kayak ada orang masih pada muda kan mikirnya kayak oh gue masih muda kok, hari ini gue lagi nggak mood, ya udahlah gue rebahan aja lah. Iya, iya. Kayak gitu kan. Tapi Koko ada cerita gak sih kok soal kayak Koko pernah gak sih menyesal karena tidak pakai waktu Koko dengan baik? Pernah. Salah satunya kok? Waktu masih umur 19, 20, ya itu. Kayak gue waktu dulu capek dikit, rebahan, seharian nggak ngapa-ngapain, goler-goler, gitu. Pernah ngalamin. Nah, Koko pernah gak sih mengalami suatu kejadian yang Koko berharap kayak coba gue bisa putar waktu gitu? Banyak. Kalau orang udah umur segini, pasti banyak penyesalan tentang kayak coba dulu gue begini, coba dulu gue begitu. Kayak ngeliat kenapa tim gue anak-anak muda tuh supaya gue bisa pesenin sama kalian bahwa kayak lu jangan terlalu lama kalau mau sakit hati, lu kalau terlalu seneng juga jangan terlalu lu jangan terlalu boros gitu-gitu. Karena gue sudah pernah ngalamin. Pokoknya jangan terlalu over lah ya kok. Iya, tapi umur 20-an sih gue rasa memang waktu-waktu buat belajar dan buat cari tahu jati diri ya. Dulu Koko juga di waktu-waktu itu berapa lama tuh kok? 20, 25. Waktu-waktu gue labil. 20, 23 itu paling parah. Gitu loh. Paling alay itu. Salah satunya? Ya zaman dulu update status yang gitu-gitu mah, yang galau-galau mah. Gue ngalamin. Nah, Koko pernah nggak dapat kejadian kasus dalam keluarga nih kok? Biasanya kayak, gue pengen deh ubah waktunya biar supaya kejadian tuh nggak sampai kayak gini gitu loh. Kalau gue bisa tidak dilahirkan dari keluarga yang gue sekarang, lebih baik puter waktu sekalian. Gitu. Bukan berarti gue nggak bersyukur ya, tapi kayak siapa sih yang nggak pengen lebih baik? Siapa sih yang nggak pengen punya kehidupan yang lebih baik? Iya benar. Gitu kan. Aku juga tuh kok salah satunya aku juga ada masalah kan kadang kayak gue pengen deh puter waktu kayak ini bisa gak sih nggak sampai kayak gini, pengen gue coba fix it gitu loh. Dengan kemampuan lu yang sekarang, lu terlahir lagi, lu pengen nanti hidup lu di hari sekarang ini nggak begini kan? Iya. Karena aku kayak bisa gak ya, bisa. Terus kayak menurut kok waktu itu ada datang, maksudnya kesempatan itu udah datang 2 kali gak? Oh ya jelas. Kesempatan kedua, ketiga, keempat pasti ada. Tuhan itu nggak cuman, menurut gue ya, Tuhan itu nggak cuman ngasih kesempatan ke manusia itu 1 kali doang seumur hidup. Tapi kan kebanyakan orang bilang kesempatan cuma datang sekali doang. Itu maksudnya apa tuh kok? Berarti lu nggak bisa lihat peluang. Atau lu nggak bisa memetakan nih pola-pola kehidupan. Setiap kali gue begini maka rezeki datang. Setiap kali gue begini rezeki menjauh. Kalau orang yang mungkin di Muslim gitu ya, kalau lagi nggak ada duit terus mesti gimana? Sedekah. Biasanya rezeki datang. Kan kepercayaannya begitu. Tapi kan kebanyakan orang mikir gue sedekah. Di saat gue lagi nggak ada duit. Tapi kan di saat nggak ada duit mau sedekah pakai apa? Disitulah diuji. Nah kebanyakan orang kan mikir kan sedekah harus pakai duit kan kok. Pakai waktu, pakai tenaga masih bisa. Lu nggak cuman pakai ilmu sedekah.
Kebanyakan orang mikir nggak sampai kayak gitu kok. Menurut orang kayak sedekah harus pakai duit, sedekah harus pakai makanan gitu loh. Ya makanya harus banyak belajar. Ya lu sendiri kenapa mau bahas tentang waktu? Karena gue lagi ada masalah nih kok, lagi ada masalah. Udah masalah mulu nih. Ya namanya juga hidup ya kok, pasti banyak masalah kok, Betul. nggak ada masalah nggak hidup gitu loh. Betul. Nah, jadi gue juga kepikiran kayak coba gue bisa putar waktu ya. Kalau gue bisa putar waktu kayaknya enak banget gitu, kayak gue tuh pengen masalahnya tuh nggak sampai kayak gini loh. Apa yang lu bisa sarankan ke Filin katakanlah 5 tahun yang lalu? Jangan terlalu egois sama coba nurut aja gitu, gimana ya? Aku pernah posisi mikir kayak gitu loh kok. Kalau lu bilangnya nurut aja, Aku pernah ngebayangin posisi aku kok, kayak posisi aku yang 5 tahun yang lalu ya kok kayak gini, otomatis aku keluar lebih cepat dong. kan kalau lu mau nurut berarti lu nggak akan keluar dong. Itu opsi pertamaku tuh. Terus yang kedua, aku nurut. Kalau aku nurut, aku jadi apa ya? Aku selalu mikir kayak gitu. Jadi Chan. Jadi Jen. Habis itu kayak bisa gak ya kayak nggak kayak gini gitu loh, nggak se-complicated ini. Jadi aku nggak sampai se-stress ini, nggak sampai sebeban ini gitu loh. Kita harus nonton Doctor Strange yang multiverse nanti. Itu Ya, yang kertas itu. ya, Yang waktu itu gua peragain itu. ya. Bahwa itu namanya dunia berputar tuh. Makanya kesempatan tidak datang 2 kali gitu kan. Enggak. Loopingnya tuh ada, polanya ada. Iya. Makanya kayak bisa gak ya kayak Lu nonton Interstellar nggak? enggak Nonton konsep waktu. konsep waktu. Ya. Ya memang itu fiksi ya. Iya, Tapi iya. ada ilmuwan yang mempelajari tentang waktu ini jalannya tuh linear atau berputar atau bagaimana bentuknya. Ada yang pelajarin itu. Nah menurut Koko waktu itu kayak gimana kok? Gue belum nyampe. Gue belum nyampe pelajarin waktu, tapi bener-bener deh ketika lu lagi happy, ketika lu lagi sedih pun karena lu tahu bahwa itu nggak akan lama, Ya. enjoy the moment. Ya, kebanyakan nggak bisa enjoy the moment tuh kok. Kayak waktu itu kan gue sempet sedih ya. Ya, Ya udah, tapi gue kasih limit. Sedih gue segini, ya. gitu loh. Waktu gue tiba-tiba ternyata seneng, gue enjoy. Tapi juga nggak terlalu berlebihan karena gue tahu ini sebentar doang. Nah, aku juga bingung kenapa bahagia itu nggak bisa lama ya kok? Apa Nah. karena ditentukan oleh waktu atau gimana? Lu yang taruh standar lu baru bahagia kalau itu yang membuat lu jadinya bahagianya nggak lama. Lu baru bahagia kalau makan nasi padang, giliran lu makan Warteg. ayam goreng atau warteg, udah enak tuh. Lu jadinya gitu, ada ya Jadi jatuhnya kita nggak bersyukur gitu loh. sebenarnya mungkin bisa dibilang kurang bersyukur. Kalau lu napas aja udah bahagia, gue bahagia nih bisa napas, bahagia terus. Iya. Pikir deh, kalau misalnya lu minum air putih, bahagia terus, nggak harus nunggu sampai lu minum boba atau minum gin tonic, kayak gitu loh. Itu nanti masuk chapter lagi tuh, happiness come from standard. Ya. Menurut gue sih begitu. Nanti kita bikin chapter itu ya. Kan kebanyakan orang kayak nggak ngerti kan kok cara manage waktu. Itu menurut Koko itu gimana kok? Sama, manage waktu itu susah. Kenapa susah kok? Aku juga bingung masih. Aku kan emang Karena relatif. Waktu menurut gue ya, mungkin Iya. gue bisa salah, relatif. Waktu lu lagi seneng, waktu lu lagi kerja bagus, kayak tiba-tiba udah sore, nggak Iya. berasa. Buat orang yang mungkin kayak kerjaannya monoton, ya pokoknya kurang bagaimana lah ya, ya lama banget ya. Lu istirahat sejam lagi, aduh istirahat relatif. iya. Makanya itu aku juga kadang merasakan kok waktu kayak kok cepet banget gitu. Kadang kok lama banget gitu loh. Itu namanya lu enjoy the moment nggak? Kalau lu enjoy kerja lu, you do what you love gitu, lu nggak akan berasa dengan waktu. Lu enjoy nggak di sini? Lu enjoy nggak sama partner lu? Belum tentu pacar ya, maksudnya partner kerja atau partner apa. Kalau enjoy, lu nggak berasa kayak udah sore. Iya. Kayak tiba-tiba nih pengen syuting tiba-tiba jam 5 Iya, gitu. iya itu. Kayak berarti enjoy gitu. Iya kita ngomong nggak berasa, Nggak berasa gitu kan? Itu berarti lu enjoy. Tau-taunya udah sejam gitu. Quality time kalau bahasa Jaksel.
nggak bahasa jaksel ya, pokoknya Bahasa psikologinya gaul. ya gitulah. Maksudnya if you enjoy the moment, time fly, bilangnya begitu. Nah, menurut pandangan Koko terhadap orang yang nggak menghargai waktu itu gimana kok? Nggak menghargai waktu dengan cara apa? Nggak ngapa-ngapain atau kayak tidur. Sayang aja. Even dia udah tua ya. Iya, masalahnya dia merasa dia udah tua atau belum. Kalau gue sih, gue tuh tidak meskipun banyak orang yang bilang katanya Semi masih muda gitu kan, baru 30-an lah. Tapi dari umur 25, gue udah merasa gue udah tua, udah seperempat abad. Waktu ulang tahun 25 tuh gue udah bilangnya begitu. Waduh, udah tua gue. Gue tuh mulai nggak seneng merayakan ulang tahun gue. Mendengar kata ucapan selamat ulang tahun itu gue udah mulai nggak seneng di umur 25. Sebelum-sebelumnya Koko seneng kok. Ya enjoy aja. Oke. Di 25 ada fotonya tuh. Gue udah nunduk doang gitu kayak sudah seperempat abad gue nggak punya apa-apa gitu. Gue nggak compare sama yang lain, enggak. Gue nggak compare sama orang 25 tahun punya apa enggak. Tapi gue udah 25 tahun dan masih begini. Gue tertunduk malu tuh ngelihat kue tuh kayak ya gitulah. Nah dari situ gue nggak mau buang waktu gue gitu. Gue merasa kayak gue nggak tahu kapan gue mati, jadi gue harus manfaatin waktu gue setiap detiknya tuh minimal. Gue nggak merasa gue rugi, napas gue nggak merasa rugi. Iya. Kalau misalnya lu cuman scroll FYP terus lu nggak bisa pikir jadi konten apa ya, atau bisa jadi inspirasi apa ya, lu rugi berarti. Iya benar. Gitu. Terus kayak misalnya udah tua gitu ya, selain misal kata anggaplah gue nggak punya harta terlalu banyak atau bagaimana, tapi gue waktu itu gue mikir, oh kalau gitu gue harus cari ilmu sebanyak-banyaknya, belajar ilmu apa sebanyak-banyaknya, karena makin lama makin tua. Ya. Ketika ada orang yang muda yang bertanya sama gue suatu hal dan gue nggak tahu, gue akan malu. Pasti. Gitu loh. Ada juga memang di sisi yang lain orang yang merasa dirinya, saya udah tua, mau belajar apa lagi, udah terlambat lah. Boleh juga, nggak ada masalah. Itu tergantung perspektif lu mandang tua, muda, waktu singkat, waktu lama. Itu makanya manage waktu itu susah. Karena waktu itu juga energi. Kenapa begitu kok? Energi itu kan bukannya dari kita sendiri kok. Dari tenaga. Kan iya. Pagi itu kan waktu sekaligus juga energi. Malam juga waktu sekaligus energi. Tinggal lu mau misal kata kayak orang pagi atau orang malam. Atau lu orang dua-duanya. Pagi lu aktif untuk kerja, malam lu aktif untuk cari inspirasi dan recharge, tidur yang berkualitas. Gak gampang. Ada banyak orang juga nggak bisa tidur malam. Iya, karena paginya Iya. banyak kerja terus overthinking belum tentu malamnya ya. jadinya. Dan akhirnya paginya nggak bisa bangun. Itu energi itu lu manage. Iya sih. Gitu. Nah, Koko pernah gak sih kok kayak scroll FYP tiba-tiba nggak berasa tiba-tiba ih anjir udah jam 5 aja gitu. Tidak pernah. Tidak pernah. Satu, gue juga nggak install TikTok. Pokoknya kayak Iya. sosial Gue media gitu. ngerti maksud lu. Tapi gue nggak pernah. Gue juga sayang gitu loh sama waktu gue gitu, kayak scroll. Gue lihat kan ada jam ya. Iya. Di handphone kan di pojok kiri atau pojok kanan kan ada jam. Gue liatin, gue kasih limit. Kadang gue juga langgar limit gue kok. Iya. Gue pikir udah sampai jam 11 aja deh. Ternyata scroll lagi 11.05. Iya. Tapi gue belum ngantuk ya. Besok juga nggak ngapa-ngapain kok gitu kan. Udahlah 11.15 lah. 11.15 scroll lagi. Anjir udah 11.17. Udah matiin. Close all. Tidur. Atau minimal merem deh. Stop. Tapi kan kebanyakan orang nggak bisa gitu, kayak orang milih kayak lebih scroll, kayak soalnya pertama kayak scroll Instagram itu kan nggak berasa ya. Itu kenapa ya kok? Lanjut lagi ya. Dopamin efek. Dopamin efek. Iya. Apa tuh kok? Hormon kan. Lu seneng nih ngeliat cewek-cewek cantik, lewat komedi kan lu ketawa-ketawa gitu, terus lihat apa lagi? Satisfying gitu kan, apa drawing, dopamin rilis, endorfin, dopamin apa, jadi lu pingin lagi. Makanya kan ada gerakan yang sosial media detox itu. Oh karena iya. dopamin reseptor kita udah Over. iya, gitu.
Itu bisa dibahas lagi tuh. Iya makanya aku Happiness juga, hormone. iya, makanya aku juga bingung kan orang scroll IG 2 jam. Aku mikir kayak, iya juga ya kadang aku juga gitu kan. Coba gue 2 jam ini gue berasa buat gue nge-gym kayak setidaknya gue dapet tubuh gue lebih fit. Tapi buat 2 jam nge-gym tuh berasa banget. Makanya dulu hobi gue nonton film. Makanya daripada 2 jam, nah bersyukurnya dulu belum ada Instagram. 2 jam gue scrolling, ini gue nonton film 2 jam. Gue bisa ngerti dan bisa berefek ke kamera ke karir gue karena kan gue belajarin kamera. Ya. Oh ngambil gambar kayak begini kayak film ini gimana ya? Oh ini efek apa ya? Gitu-gitu. Tapi kebanyakan orang nggak kayak gitu kok, karena itu zona nyaman. Mereka lebih milih kayak scroll Instagram nggak ngapa-ngapain kok lucu, Ya. cantik, cewek cantik di like gitu ya kan. Dibandingkan mereka kayak 2 jamnya itu mereka buat nge-gym kayak keluarin tenaga lagi. Susah. Terus buat belajar hal baru dari YouTube atau apapun. Ya gue bisa kopi-kopian, daging, asap, sous vide segala macem, pisau, yang lain-lain hidroponik. Ya. Itu kan dari YouTube, dari internet istilahnya begitu. Ya, kenapa kalau misal kata dibilang gabut, gabutnya lu jadi apa, gabutnya gue jadi apa? Ya bijak-bijak lah lu menggunakan waktu gitu. Ya. Apalagi waktu masih muda ya, karena waktu tuh tenaga. Ya. Gitu. Nah kebanyakan orang tahu nih waktu itu adalah tenaga nih kok. Mereka menghemat tenaga mereka. Kenapa harus gitu. dihemat? Karena kan gak semua orang mau capek. Kayak keluarin tenaga kan capek kok. Ya, Kayak ngomong gini aja pusing capek. Ya, ya. Kalau lu mau hemat tenaga lu waktu muda, biar apa sih? Biar gak gampang sakit atau apa. Orang mikirnya gitu. Biar gak gampang sakit, jaga makan, olahraga, quality sleep. Gak semua orang bisa kayak gitu. Ya makanya gak semua orang sukses kan. Iya bener. Sukses tuh gak gampang. Menurut kok orang yang sukses itu dia memakai waktunya itu kayak gimana kok? Ya itu, memanfaatkan waktu seefektif dan seefisien mungkin. Biasa mereka jarang tidur kan kalau kayak gitu kok. Enggak juga. Ya memang orang-orang yang pemikir, pinter gitu kan, istilahnya mungkin insomnia atau anxious atau overthinking gitu-gitu nggak bisa tidur. Tapi mereka juga bisa cari solusi untuk biar mereka tetap produktif. Masalahnya itu. Iya. Dan tidak menyerah dengan keadaan tubuhnya atau keadaan Iya. fisiknya gitu loh. Itu aku kadang suka bingung gitu mereka gimana sih caranya? Iya, karena nggak bisa ngeluh. Ya. Mereka nggak bisa ngeluh. Udah punya tanggungan ini itu Iya. karena nggak bisa ngeluh. Lu pada masih muda, belum ada Iya. tanggungan, enak banget gitu kayak. Kenapa? Kok kayaknya lu lesu banget? Iya, aku lagi putus cinta misalnya. Kita sebagai yang lebih tua, Ya. yang pernah mengalami, mengerti. Iya mengerti. Bisa berempati dan bersimpati. Pasti dong. Tapi buat dirinya dia mau berapa lama berlarut-larut dalam itu dan akhirnya nggak produktif dan nanti mungkin ada performance-nya turun segala macam. Kebanyakan orang juga nggak bisa kasih limit ke dirinya sendiri. Aku pun dulu juga begitu kok. Kayak aku kayak galau kayak udahlah kok, tolong ya kok ngertiin aku ya. Aku hari ini lagi kayak gini, tolong ngertiin aku. Kayak jadi seharian nggak kerja kan, minum itu mulu terus tidur. Antidepresan. Iya antidepresan terus tidur. Soalnya aku mikir kayak gua doang kan yang susah. Oh ya, lu berasa pikir lu doang yang punya masalah gitu? Maksudnya kayak depres gitu loh saat itu. Oh. Soalnya pas itu kulihat lu pada masih bisa ketawa-ketawa. Oh. Padahal ketawa-ketawa tuh aku agak kesel ya pas itu ya. Gue lagi depresi gini kenapa lu pada ketawa-ketawa ya pada saat itu ya kan. Nah, cuma lama-lama kayak gue egois banget kok kayak gini. Gue nggak bisa kayak gini. Gue udah nggak bisa. Kayak gue stop gitu loh. Makanya aku belajar lagi soal timing. Terus kayak tadi aku juga barusan sedih kan nangis. Habis itu aku pikir kayak stop. Kalau lu kayak gini mau terlalu terlarut-larut, lu nggak produktif sih. Dan nanti lu mau syuting, mood lu jelek banget. Makanya aku kayak cukup bangga kan bisa kayak tiba-tiba kayak wah anjing gue berubah jauh banget ya dulu kayak gue kalau udah kayak ngamut udah gue nggak mau kerja. Jangan Makanya kata-kata gue berapa bulan, 6 bulan lalu aja lu baru lihat efeknya atau baru nyadar efeknya sekarang. Ya. Waktu itu kan pasti dibilang lah bacot doang nih, bacot doang, bacot. Tapi gitu, 6 bulan. Ya. Itu cepet loh. Itu. Belum tentu yang orang-orang yang lain mungkin baru bisa setahun, bisa 5 tahun gitu. Emang proses itu sih kok. Karena gue sudah lihat, kan gue istilahnya di sini paling tua gitu ya. Ya. Gue sudah tahu kayak kurang lebihnya kayak gimana. Ya. Nah gue kasih saran yang terbaik buat lu. Gak ada niatan sedikit pun gue mau kasih
bagusnya 70%, 30-nya iseng gue kasih jelek, kagak ada. Ya. Nggak ada. Makanya itu, nah aku cukup bersyukur kan di sini cukup suportif di saat aku lagi down. Koko nggak yang tiba-tiba, lu nggak bisa kerja nih, cabut aja lu. Wah kok kayak gitu sih aku tambah depres sih kok, kayak anjir nih bos ini nggak bisa ngertiin gua. Enggak. Gitu, tatonya kayak mau mengerti. Mungkin kalau di tempat kerja yang lain aku mikir, mungkin kalau di tempat kerja yang lain bosnya bodo amat, bodo mampus, kayak lu mau susah aja urusan lu, nggak usah ganggu sampai kerjaan gua dong. Tapi ini Koko mau mengerti gitu, makanya kayak anjir ya proses gua dari bos depres nih sampai gua bisa seproduktif ini kayak gila, gue jadi iya, gue makin percaya sih sama proses gue sih. Widih. Gitu. Maksudnya kayak aku sekarang lagi susah nih kok, lagi ada masalah kan, gede, bisa dibilang cukup gede lah. Aku percaya nih nanti mungkin nggak sekarang, nggak besok, nggak apa, mungkin setahun lagi, 2 tahun lagi kayak membaik. Terus kayak aku bisa lihat diriku yang dulu kayak, lu dulu lucu banget ya Lin. Dulu aku juga sekarang yang di posisi sekarang lihat diriku yang dulu tuh kayak, anjir gue dulu pernah kayak gini, gue malu. Betul. Anjir. Gitu. Oh nggak usah malu. Sejujurnya ada sedikit malu gitu. Yeah. Aku mikir coba gue bisa putar waktu, gue dulu nggak kayak gitu. Aib kan? Iya. Kayak gini aja tuh aib. Iya. Menurut kita ya. Iya, Nah makanya gue aib. juga bilang, istilahnya kalau misalnya kita ngomong alah mau sok-sokan ngajarin time management lu gitu loh, macam lu nggak pernah gabut aja. No, Iya. justru karena kita dulu pernah fail dan itu Iya. kita malu, makanya kita mau share gitu loh supaya Iya. lu pada jangan kayak kami dulu. Iya. Kalau kita buat jadi orang, katakan jadi orang aja ya, belum Iya. sukses lah. Jadi orang perlu waktu 10 tahun, Iya. lu percaya sama yang kita omong, mungkin 5 tahun lu udah jadi orang. Iya. Gitu kan, gitu loh. Ya, cuman padahal banyak kan orang nggak percaya. Iya, kebanyakan orang cuma meremehkan kok kayak, alah bacot lu gitu. Ya nggak apa-apa kan, itu hak orang berkomentar. Ya paling pembahasan waktunya kali ini cuma segini aja ya kok ya. Ya, Nanti kita mudah-mudahan- bikin beberapa part aja. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya. Sampai jumpa. Sampai Bye-bye. jumpa, bye.